Bangunan sekolah. Oke. Kemudian orang tua yang lebih penjaga sekolah juga masuk aset. Kemudian oke, berarti Pak Robi sudah mengetahui kalau aset sekolah itu berupa bangunan sekolah, kemudian orang tua siswa juga termasuk dalam aset. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sepengetahuan Bunda seperti apa yang aset sekolah itu? Kemudian siswa, kemudian ada lagi Bunda? Oke, perpustakaan juga termasuk aset sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, jadi dalam pengelolaan sumber daya yang tepat itu akan membantu proses pembelajaran dan kelas. Oke, baik, Pak Robi, silakan. Nah, kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita cuma mengetahui bahwa aset sekolah itu berupa bangunan atau beberapa benda-benda yang ada di sekolah, ternyata untuk yang aset yang ada di sekolah itu ada 7 modal utamanya, Bapak Ibu. Yang pertama ada modal manusia, kemudian yang kedua ada modal fisik namanya, kemudian ada modal sosial, ada modal finansial, modal politik, dan modal lingkungan alam, serta modal agama dan budaya. Jadi ada 7 kelompok aset atau modal utama yang terdapat di sekolah. Dan ini nanti Bapak Ibu yang akan kita identifikasi di sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam pengelolaan 7 modal tadi, sebagai pemimpin pembelajaran juga harus memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset. Jadi ada 2 nanti pendekatannya yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan kita dalam mengidentifikasi sumber daya tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan ini, maka kita akan melihat dengan cara pandang negatif, Bapak Ibu, di mana kita memuaskan perhatian kita terhadap apa yang mengganggu di sekolah, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Kalau kita menggunakan yang kedua, ada namanya pendekatan berbasis aset. Nah, ini kita memusatkan pikiran pada kekuatan positif, ya, yang ada pada apa yang bekerja, yang menjadi inspiratif bagi kita dan menjadi kekuatan. Oke, silakan diskusi. Menjadi kekuatan atau potensi yang positif, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada 7 modal utama tadi yang akan kita identifikasi bersama. Tetapi sebelum mengidentifikasi, kita harus mengetahui dulu satu persatu apa saja yang menjadi modal atau 7 modal utama itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, ada namanya modal manusia. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Robi, Bu Tata, tadi ada siswa, kemudian ada orang tua. Nah, itu betul. Ternyata itu masuk ke dalam aset di sekolah kita. Jadi
Robi tadi, Bunda tadi, bahwa ada bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya ada gedung utama, kemudian sarana dan prasarana pendukung di sekolah lainnya, di sekolah. Kemudian ada lagi yang kita kenal dia dengan modal finansial. Kalau modal finansial itu jelas berhubungan dengan uang, ya Bapak dan Ibu. Jadi ini membuat rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah, sehingga mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas lagi. Nah, kalau selanjutnya itu ada lagi modal politik di antara 7 modal yang ada. Kalau modal politik ini berupa kerjasama atau kemitraan dengan instansi atau dinas terkait yang pemerintah untuk mendukung program-program sekolah. Kemudian ini berhubungan dengan MOU ya Bu Yus ya, kerjasama. Kemudian ada lagi modal agama dan budaya Bapak Ibu. Kalau modal agama dan budaya untuk membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yaitu melestarikan budaya kearifan lokal, misalnya belajar tari tradisional. Nah ini kan berhubungan juga dengan kegiatan setiap hari Selasa Bapak Ibu yang Minangkabauan, atau kegiatan setiap hari Jumat yang kita lakukan yaitu menari pagi. Nah ini termasuk juga ke dalam kegiatan religi atau modal agama dan budaya. Oke, baik. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jadi di sini ada 7 modal yang akan nanti kita identifikasi bersama-sama Bapak Ibu. Nah, tugasnya adalah nanti Bapak dan Ibu akan saya bagikan sticky note ini. Kemudian Bapak Ibu silakan menuliskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam aset sekolah dari 7 modal utama yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi sebelum itu apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sebelum kita identifikasi bersama. Oke baik, kalau memang tidak ada, saya akan bagikan sticky note-nya. Silakan Bapak dan Ibu buat. Jadi nanti ada 7, berarti satu orang memegang 7 sticky note. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu tempelkan di papan tulis. Ya boleh. Oke, silakan dibuatkan Bapak dan Ibu. Yang pertama ada modal manusia. Apa saja modal manusia yang ada di sekolah kita ini? Jadi kita akan melihat secara bersama-sama. Kalau modal berhubungan dengan modal manusia itu berhubungan dengan kualifikasinya yang pertama. Kemudian orang tua siswa seperti apa? Kemudian murid atau siswa kita seperti apa? Nah, kalau modal agama atau budaya seperti yang tadi ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan budaya dan agama. Nah, untuk modal sosial ini berhubungan dengan kerjasama juga Bapak dan Ibu. Sekarang kita coba cek lagi. Nah, ini berhubungan dengan unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Biasanya seperti ada anggota apa gitu di dalam sekolah kita ini yang terlibat di dalam sekolah kita. Kalau kita cek satu-satu Bapak dan Ibu, ini modal manusia. Ini contohnya, berapa orang misalnya guru kita yang kualifikasinya S1, berapa orang yang S2 mungkin, kemudian seperti apa kondisi murid kita dan orang tua siswa kita.
modal utama di sekolah kita yang menjadi aset sekolah atau menjadi kekuatan bagi kita. Silakan Bapak dan Ibu tempelkan sesuai dengan kolom atau kotak yang tersedia di papan. Oke, silakan tempel. Oke, ini modal manusia. Oke, terima kasih pengunjung. Bapak Ibu yang lainnya silakan ditempelkan. Biasanya mana nampak dia lagi? Bapak dan Ibu semuanya, tadi kita sudah menempelkan hasil dari identifikasi Bapak dan Ibu terkait dari aset sekolah kita. Ini yang pertama, kita cek dan dicek dulu mengenai modal manusia. Kita sepakat bahwa di sini untuk di SD Negeri Percobaan Padang, untuk yang kualifikasi dari gurunya untuk S1 ada 11 orang dan S2 ada 5 orang. Kemudian murid kita berjumlah 350 orang dan orang tua itu rata-rata berpendidikan S1, ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau untuk modal agama atau budaya di sini di SD Percobaan kita ada kegiatan Keminangkabauan, kemudian juga ada kegiatan Maulid peringatan Isra Mi'raj yang berhubungan dengan keagamaan, kemudian juga ada sholat zuhur berjamaah, betul. Kemudian juga ada kegiatan mentari pagi. Nah ini sudah kita lakukan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbasis agama. Kemudian untuk modal manusia, untuk modal sosial itu kita sebagai anggota KKG di sekolah, kemudian ada juga sebagai anggota Dharma Wanita. Kemudian di sini juga ada kepedulian wali murid dalam kegiatan sosial, ini juga masuk ke dalam modal sosial kita. Kemudian juga ada kerjasama dengan pihak puskesmas.
Oke, sama. Kemudian untuk modal politik ini kerjasama atau kita memiliki kerjasama dengan pihak UNP, mitra ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada dengan berbagai perguruan tinggi lainnya dan komunitas lainnya, serta juga ada kerjasama juga dengan di luar negeri juga ya Bapak Ibu ya, terkait pertukaran guru ya Indonesia Korea dan Indonesia Australia. Kemudian di sini juga ada modal fisik Bapak dan Ibu. Untuk modal fisik itu betul kita punya bangunan kantin, kantor, perpustakaan, ada labor, ada musola. Kemudian juga ada berbagai jenis fasilitasnya yang cukup lengkap di sekolah kita. Kalau untuk lingkungan alam, betul kita memang dekat dari perkantoran dan berada di pusat kota. Kemudian juga berada di jantung kota Padang ya, dekat dengan kantor dan pemerintahan. Nah, untuk modal finansial, nah ini memang keuangan atau sumber keuangan kita itu berasal dari dana BOS, ada uang pramuka juga, ada dana dari komite, dan BOS ini juga ada BOS kinerja juga yang Bapak dan Ibu. Baik, dari hasil identifikasi ini saya rasa Bapak dan Ibu sudah mulai memahami terkait aset atau 7 modal utama yang ada di sekolah kita ini. Jadi untuk kesimpulannya Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah siapa yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Menyadarkan saya. Jadi menyadarkan kita ya Bapak Ibu ya, setelah kita mengetahui 7 modal utama itu, memang menyadarkan kita bahwa kita harus dapat memanfaatkan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita untuk pengembangan dan kemajuan sekolah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, azas manfaat, betul sekali Bu Linda. Baik Bapak dan Ibu semuanya, ada pertanyaan sebelum kita tutup kegiatan kita ini? Bapak? Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu dan bisa kita implementasikan ke depannya Bapak dan Ibu terkait dari aset sekolah ini. Baik, saya selaku calon guru penggerak angkatan 8, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya mau diskusi sama Pak Robi pada PI 6 CGP saya yaitu Bu Nopen. Boleh Ibu, Iya. silakan. Tadi Bu Nopen katanya Pak Robi bersedia untuk hari ini untuk diskusi tentang sumber daya yang ada di sekolah. Oh iya Bu, tadi Bu Nopren kebetulan menemui saya dan kebetulan juga saya lagi kosong. Iya. Ya, boleh Bu. Iya, berarti Pak Robi ikut kemarin ya ketika diskusi pemetaan aset Oh iya, sumber daya yang ada di sekolah yang dilakukan Bu Nopen. betul Bu, betul. Iya. Bisa waktunya sebentar Kak? Boleh Ibu. Ya, oke. Ada sedikit yang kita diskusikan hari ini. Sekarang saya mau sedikit bertanya dengan Pak Robi. Bagaimana Bapak Robi menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bapak ini? Iya, terima kasih Bu Ica. Jadi kemarin itu Bu Aken mengumpulkan kita bersama, sebelumnya sudah dikomunikasikan dulu sama sekolah terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Jadi hari itu Aken juga sudah menyampaikan ada beberapa 7 modal aset yang mulai dari modal manusia, kemudian lingkungan, sosial, agama, budaya, kemudian finansial juga. Iya. Itu sudah disampaikan oleh BPN. Kemarin itu kita berkumpul bersama seluruh stakeholder sekolah, petugas sekolah untuk menetapkan aset-aset apa yang ada di sekolah kita. Kemarin itu ini yang lebih menonjol kami temukan untuk sumber daya manusianya. Oke, sumber daya manusianya ya. Salah satunya ya. Iya ya. Jadi kemarin itu sesuai dengan diskusi kita, rasanya untuk SDP ini memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, mulai dari tenaga guru yang memang notabene sudah banyak yang lulusan S2, Iya. kemudian
ada yang guru berprestasi juga yang sudah melalang melintang di kegiatan internasional, dan ada yang ke Korea, ke Australia juga. Dan selain itu bisa ditambah sumber daya manusia ini orang tua atau wali murid. Iya. Wali murid yang ada di sini ini cukup mendukung sekali, baik dari segi finansial maupun pikiran, dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SBT itu salah satunya bersumber dari informasi wali murid. Karena di sini alhamdulillah kita memiliki wali murid dengan tingkat pendidikan yang atas, kemudian pekerjaan yang memang ada kaitannya juga dalam bidang pendidikan juga di Kemenak, ada macam-macam di kepolisian ada, dan itu juga menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Ya, berarti modal manusianya ya Pak ya, tertarik kemarin ditemukan ya. Kemudian tidak modal manusia saja, tapi masih ya, banyak salah modal satunya yang paling satunya. tertarik kemarin yang ditemukan Ternyata- identifikasi ya. Saya pun baru sadar ternyata ini modal manusia ya. Iya. Jadi tidak hanya kita yang ada di sekolah, tapi orang tua, Iya. kemudian siswa pun Ya, juga semuanya merupakan modal. Stakeholder yang ada di sekolah itu termasuk semuanya adalah modal manusianya. Saya Dan pun modal jadi apa Bu? Jadi apa ya? Jadi merasa beruntung kemarin tuh ada pertemuan untuk pemetaan aset. Ternyata saya mengira aset itu bangunan ini saja. Bu. Iya, iya. Ternyata tidak, itu banyak lagi yang disampaikan oleh Bapak, dan Iya. teman-teman pun menjadi lebih paham dan mengetahui apa-apa yang bisa kita manfaatkan. Kita lihat ya kita jauh dari sungai Bandar Iya, Bersali ya, betul Bandar sekali. Bersali ya. Itu kan ketika hujan lebat kemudian sampah-sampah banyak. Ini kan merupakan suatu kekurangan ya, Iya. lingkungan yang ada di tempat. Tapi ini juga bisa menjadikan sebagai aset. Oh, betul juga Pak Robi, ternyata aset itu bukan kekurangan aja ya. Kita lihat ya, ternyata ada juga kekuatannya, kita bisa ambil dari sungai tadi. Nah, dari sungai tadi aja anak bisa belajar. Kenapa ini sampah bertumpukan, ini banjir, kenapa banjir, Kota Padang kan itu. Kebetulan di sekolah ini kan dekat Banda Bekali ya. Nah, itu juga bisa jadi kekuatan belajar bagi anak. Baik Pak Robi, terima kasih atas waktunya hari ini. Oke, sama-sama Bu Ica. Iya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan untuk pembelajaran kita sendiri. Amin. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.